mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain habis pada kegiatan, pada ada yang sakit, ada juga yang pameran ya. Nah, nggak Iya apa-apa. betul. Nanti kedepannya juga kita rencananya private sih Pak. Jadi untuk minggu pertama, kedua rencananya saya mau kasih materi yang umum ya, sambil ada informasi yang lain. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin yang lain kita agendakan di waktu yang lain ya. Mungkin nanti per orangnya, ruangnya kapan nanti kita bisa bantu ya untuk penjadwalan. Baik, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Bapak ya. Nah, Iya, mungkin iya, kemarin iya. ada beberapa apa topik yang didapat dulu, mungkin saya minta reviewnya Pak terkait dengan hasil pertemuan kemarin. Jadi kemarin itu saya di dikontak sama Pak Herdi. Mungkin Pak Herdi tak kenal ya Pak ya, Pak Jajang. Pak Herdi dari dinas ya? Dari mana ya? Dari Dari TL ya? dia yang ini apa di konsultan untuk apa namanya design thinking ya, materi-materi design thinking dia yang kasih. Kebetulan institusinya sama dengan saya Pak, dia dari Telkom University, Pak Pak Her. Herdi teh dari TL ya bukan, Kang? Iya, iya, dari TLE. Eh, tapi kebetulan ngajar juga bareng sama saya Pak di Telkom. Oh gitu ya. Saya belum Ya. belum belum tahu sih. Belum apa. Kemarin sih yang pasilnya itu yang ke depan itu yang itu teh Hmm, ada lima pasil. hmm, Kang Ajis, Teh Oza, hmm. terus Kadante, terus Apipa, terus Bu siapa ya? Teh apa ya lupa. Ada lima kalau nggak salah. Oke, oke, Pak bisa Kalau di kalau ini saya kurang kurang ini. Yang ya, mana gitu? ya biasanya dia di belakang layar Pak, jangan ngisi. Tapi kebetulan Oh, kemarin pantas salah. ya, tapi kemarin dia kasih tahu ini lagi ada apa kumpulan. Kebetulan saya kan lagi nengok ke Brebes Pak, ke Jawa Tengah. Jadi nengok siapa? Nengok orang tua ya, orang tua istri ya, yang udah sepuh. Sambil pulang dari haji kan belum ke sana Pak. Jadi nengok. Oh, iya. Sebetulnya pengen ketemu kemarin, tapi lagi perjalanan sana ya. Jadi baru Bentrok ya. tadi siang baru sampai sini. Kebetulan sekarang saya posisi di Tanjung Sari, Pak, di rumah saya di Tanjung Di Sari, Sumedang. Puskopat. Di Puskopat, ya, Sumedang, betul. Jadi kalau di Iya, iya, Ciputra iya. itu rumah rumah ibu ya, rumah ibu saya. Tapi kalau rumah Hmm, aslinya saya di sini, di apa? Di Sumedang ya, di Tanjung Sari, Sumedang. Tanjung Sari. Ya. Oke, Pak, mungkin dari Pak Jajang dari hasil materi kemarin, kalau boleh tahu apa Pak materinya kemarin, Pak? Mungkin saya bisa Kemarin tuh itu Pak TOC, teori objek gitu. teori objek. Oke. Terus apa lagi, Pak? Iya. Yang kemarin sih ngebahas itu sih teori objek sama yang itu sih yang apa? Kalau Kak Dante mah yang ABCGM, ABCGM yang akademisi, bisnis, government, terus apa? APC, DM. Yang Lupa stakeholder gitu. berarti ya? Atau apa ya? Bukan. eh apa namanya ya? Yang kemana teh? Saya jadi lupa tuh. Topiknya tentang Yang apa? Membahas apa? Kak Dante mah yang itu kemarin teh itu materi-materi terakhir gitu. Nah, Hmm. untuk kemarin teh yang itunya yang evaluasi mah yang banyak dibahas itu masalah TOC yang dari Kang Danu. Oke. Nah, kira-kira kalau dari aspek Bapak bisnis apa Yohart ya, dari teori Iya betul. exchange ini apa yang ini yang menarik, Pak? Kalau untuk teori option ya untuk bisnis saya sih Hmm. belum belum itu Pak, belum di apa namanya belum diaplikasikan gitu, belum dipakai gitu. Hmm. Kalau yang lain kan mengenal TOC itu udah ada dari 3 tahun yang lalu gitu. Hmm. Ada yang udah dipakai 8 tahun yang lalu gitu Ya. kan. Macam-macam sih. Kalau Kalau yang saya pas kemarin memungkinkan baru di gitu baru kenal apa itu ya, TOC gitu. kalau menurut gambaran Bapak nih yang bisa dirubah di bisnis Yohart Bapak apa tuh, Pak? Setelah dapat gambaran kemarin, kira-kira hal aspek apa aja tuh?
yang bisa di yang aspek dirubahnya. Misalnya terkait dengan Ya, mungkin untuk pemasarannya itu kalau oke, saya sih yang paling pokok tuh di pemasaran, Pak. pasarannya oke. Baik. Kalau Iya, operasional pemasaran. kayak gitu mah udah nggak ini ya. Untuk operasional kayaknya Oh, itu udah ya. Kalau itu udah oke udah sih rutin. kalau operasional, cuman untuk pemasaran itu. Kalau Bapak teh kalau boleh tahu selain dikerjakan sendiri melibatkan aspek ekosistem apa Pak kira-kira? Kalau misalnya ini kan kalau nggak salah yogurt itu kan bahan bakarnya bahan bakunya kan susu ya. Dari susu kemudian Susu ya. apakah kerjasama dengan apa eh, penghasil pemerah susu di sekitar sana atau gimana Pak untuk Iya, kondisi saat ini? iya, iya, betul. Saya bermitra dengan peternak, Pak. Kebetulan peternak di itu kan ada peternak sapi perah itu kan. Hmm. Saya bermitra dengan mereka. Alhamdulillah sih udah hampir lebih 2 tahun, gitu, lebih dari 2 tahun. Kita Hmm. sih dulu mah bermitra sama peternak itu, peternak apa namanya, yang koperasi, yang punya koperasi itu. Hmm. Saya ini sekarang mah, jadi jadi gini Kang, untuk susu ya, saya pengennya tuh dari satu kandang gitu, dari satu peternak, nggak mau dari campuran dari yang lain-lain gitu. Hmm. Kalau Hmm. dulu kan kita apa namanya masih beli dari koperasi gitu. Kalau dari Hmm. koperasi kan dicampur nih Iya dari iya iya. peternak lain di satu gitu. Kalau sekarang saya minta yang langsung dari peternak gitu. Jadi satu Hmm. satu peternak itu khusus Oh gitu. ketahuan ketahuan itunya. Jadi kalau ada susu kurang bagus, kurang ini, jadi saya bisa komplain itu. Kok ini susu kemarin pas dibikin yogurt beda gitu kan? Hmm. Ada apa nih? Iya iya. Biasanya kan dari pakan itu kan. Oke. Berarti untuk Itu. pengolahan ini bahan bakunya benar-benar Bapak milih satu. Berarti milih satu peternak atau beberapa peternak, Pak? Untuk Kalau yang peternak banyak, cuma yang Hmm. yang kepake sama saya tuh satu gitu. Itu Oh gitu. bagus susunya. Berarti Ya, Bapak karena ini ya seleksi ya, apa ya? Eh, ya betul, betul. hmm. Saya seleksi ada 5 peternak ya, kalau nggak salah 5 peternak sapi itu. Cuma yang saya kepake itu yang satu itu. Kenapa ya satu itu kepake? Satu pas diuji lab Hmm. itu bagus hasilnya gitu. Dari Oke. aflatoksin, salmonella itu udah tidak terdeteksi lagi gitu. Makanya saya percaya ke dia. Saya selalu apa? Selalu ya bermitra dengan dia gitu. Nggak Hmm. mau yang bukan yang mau yang lain gitu. Karena yang kepake sama saya tuh susu dari dia gitu kan. Oke. Menarik, Pak ya. Berarti karena di koperasi kan dicampur ya, emang betul kan dari Betul, gabungan betul, betul. beberapa. Dari mana-mana gitu kan susunya. Hmm. Baik. Kemudian untuk ini Pak, kan ini kan arahnya ke ekosistem ya. Mungkin dari Bapak di awal di saat di bootcamp juga kan udah sering dibahas ya tentang ekosistemnya yang ingin dibangun dari kegiatan ini. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri yang memungkinkan dibuat ekosistem atau dikerjasamakan, kalau tadi kan dengan satu ini ya, satu pihak dia apa salah satunya mitra ya, mitra dari peternak sapi perah. Kemudian untuk Ya. kedepannya kira-kira gimana nih Pak? Supaya nanti saya bisa laporan lagi juga ke pihak ini ya, ke pihak panitia. Kira-kira arah untuk grup ini tuh maunya kemana gitu kan? Ya. Menurut Bapak sendiri gimana nih? Memungkinkan nggak untuk dibuat ekosistem? Kalau kedepannya saya pengen punya peternakan sendiri, Pak, peternakan sendiri. Jadi kita ada dari hulu ke hilir gitu, Pak. Jadi ada ternak sapinya, ada pengolahannya gitu. Jadi Oke. nanti bisa dipakai untuk wisata edukasi gitu. Karena selama ini di Tasik itu belum ada, Pak. Yang saya tahu di Tasik belum ada yang gitu. Hmm. Yang apa? Yang dari hulu ke hilir gitu. Yang dari peternak, terus ada pengolahan. Ya. Kalau boleh Nah, tahu di pengen sana pengen saya ke yang depannya seperti itu, Pak. Jadi buat ini sekarang yogurt selain Bapak banyak juga ada perkumpulannya tuh gimana Pak? Yang di sana di Tasik atau cuma Bapak yang aja buat tuh di yogurt itu banyak. oh di area Bapak banyak ya? Sebenarnya banyak sebenarnya, dibilang banyak nggak sih? Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang saya tahu sih di yang suka saya
simpan di suka nyimpan di warung-warung tuh, yang stick, yang lilin, es lilin gitu. Kali lihat. Banyak sih, banyak. Iya, banyak banyak macamnya Pak, banyak brandnya gitu. Hmm. Cuman mereka tuh saya lihat dari segi kemasan itu belum punya izin edar gitu Pak, belum Oh, punya oke. izin BPOM gitu kan. Nah sebenarnya punya saya tuh di Tasikmalaya paling punya saya aja yang udah punya izin edar Ah, itu. oke. Oke. Bahkan bahkan di Priangan Timur Pak, kalau kalau itu mah saya tanya di BPM yang olahan susu itu di Priangan Timur baru Pak Jajang katanya gitu. Hmm. Iya, iya. Mereka malas ini apa? Cari izinnya atau susah atau gimana Pak? Biasanya kalau emang lebih sulit untuk produk-produk makanan gitu atau gampang-gampang aja waktu Bapak ngurus kemarin? Untuk BPM itu Pak lumayan biaya 100 jutaan Pak. Masya Allah, emang mahal ya. Ini untuk proses itu selama lagi ya, Oh, itu ya. kalau BPM itu iya, dari uji uji lab, uji itu kan, uji apa namanya, uji salmonella apa toksin tuh. Kan Hmm. jadi untuk rasa itu per rasa, kalau BPM itu per rasa satu rasa itu beda nomor izin edarnya gitu Pak. Oh, oke. Varian per variannya ini ya. Terus Per periode varian ya. Sebenarnya periode periode izinnya berapa lama itu Pak? 100 juta itu untuk berapa lama? itu Apa saya ngurus BPM hampir urusnya tiga berapa? tahun itu. Oh, pantesan ini ya. Jadi dari 5 yuk yuk Oh 5 tahun, 5 tahun, ada lima tahun. prosesnya 5 tahun itu Pak ya. Proses Kalau modern. untuk proses BPOM itu saya 3 tahun, tiga Mm-mm. tahun mas, 3 tahun, 3 tahun ya dari pertama kita konsultasi sampai audit sampai itu sampai keluar tuh 3 tahunan Pak. Oke. Tapi untuk masa berlakunya 5 tahun itu ya. Periode berlakunya berapa tahun Pak? Untuk masa berlaku, iya 5 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun ada pemeriksaan lagi ya biasanya ya. Ada ini. Ada apa namanya Iya, ada surveillance-nya. sidak Ada tiap sidaknya. tahun ada sidak. Oh, oke, oke. Iya, Kalau iya, kalau 5 tahun ini iya, berarti setiap tahun ada gitu. setiap tahun ada, terus pas 5 tahunnya baru itu pasti mau diperpanjang atau enggak gitu ya. Biasanya ya Ya, diperpanjang. perpanjangan atau enggak Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Iya, Ya, betul. ya. Nah, berarti untuk ini tadi ya wisata edukasi ya. Kemudian ada punya peternakan sendiri ya, menarik. Ya, Tapi kan ini memang kalau lebih lebih mudah kemitraan mungkin ya, yang Bapak udah lakuin sekarang ya, untuk dari segi iya betul, betul. operasionalnya lebih ini. Tapi kalau untuk bisnisnya sudah membesar besar, mungkin bagusnya ini ya, kalau apa tentang wisata edukasi ini ya, jadi pengolahan dari Iya, mulai iya. Ya, pengambilan itu ternak. rencana planning ke depannya seperti itu Pak. Jadi kita harus punya planning itu kan di apa namanya, di planning gitu. Jadi Mm-mm. jangan cuma di itu aja, tapi itu target jangka panjang bagi saya Pak. Untuk jangka pendeknya sih kita sekarang menambah outlet Pak. Jadi tahun 2025 ini saya pengen nambah outlet sekitar 50 outletan Pak. Oh, ternyata berarti kita titip jual atau kita punya sendiri atau gimana Pak? Titip jual, Rencana titip jual, oke. titip jual Pak, titip jual. Mm-mm. Berarti di Iya area sana betul. ya, di daerah Tasikmalaya ya, oh, di berbagai Tasik, titiknya. iya Tasik, Tasik Ciamis lah. Iya, iya, iya. Menarik ya Pak ya. Baik, nanti mungkin kita bahas juga tentang bisnis plan ya. Karena ada beberapa contoh yang mungkin bisa di inilah jadi inspirasi ya Pak ya. Baik, terus apa lagi Pak kira-kira yang Iya kemarin betul menarik? Pak, saya juga. Hmm, gimana gimana Pak? Yaitu bisnis plan juga saya harus harus itu kan yang kita baru ada company profile Pak. Hmm, Nah yang bisnis plan juga saya yuk, pengen kalau bisa dibantu mah bisa dibikinin Pak untuk ya, pitdeck itu pitting itu Pak. ya, Saya ya. pengen Nanti saya coba. kemarin kemarin saya ikutan. Hmm, ya, ya. Halo. Kemarin saya ikutan ada program udunan dari Disparpora, Pak. Hmm, Eh, saya belum punya itu, belum punya hmm, pitch deck nah gitu hmm. untuk presentasi gitu. Baik, Kayaknya baik. ngundurin diri. Lagian juga kemarin juga bentrok sama Zoom meeting untuk acara ini sih kemarin. Oh iya, baik. Nanti insya Allah habis ini sih rencananya saya tuh untuk
bisnis plan itu kan sekaligus evaluasi dari bisnis kita ya Pak ya. Apa kira-kira Ya hal betul. yang belum dipersiapkan itu kan. Apalagi Bapak punya Ya, ya, rencana untuk wisata edukasi dan lain-lain. Nanti dilihat ya dari betul. potensinya, kemudian berapa orang yang harus terlibat kan gitu kan harus kita punya ini ya perencanaan. Nah Iya, rencananya saya betul. pengen share-nya ke semuanya sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita coba presentasikan ke masing-masing ya Pak ya. Kemudian nanti saya Ya, share di grup. Baik, siap, siap. menarik ya. Oke, baik. Kita coba dengerin. Ibu Karina mau komen nggak? Lagi belajar gitu. Lagi bazar ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Ini mendengarkan. Baik, sambil mendengarkan mungkin saya langsung share ya Pak ya, supaya nanti bisa efisien waktu ya Pak ya. Nanti Oke, bisa jadi, mangga, mangga, mangga oke, ya. sebentar Mangga. ya. Ini saya udah siapkan materinya. Yang lainnya ada yang ke rumah sakit, tapi yang lainnya belum belum tahu nih udah kemana. Ini udah berapa orang yang hadir? Itu ada berapa orang, Pak? Ada Ada 3 orang, ah, ya. 3 ya. Itu bukannya siapa ya? Itu kebetulan ada asisten saya 1 orang Pak. Ada asisten, Oh, ada asisten saya yang ini. Ada Pak yang, Adha kemarin Pak Adha teh nanyain waktu kemarin Pak Adha. oh ya, tapi dia nggak ini ya nggak bisa hadir kayaknya ya. Ada kegiatan lain. Pak Adha Pak kemarin nanyain waktu di Bandung. Pak Jang Ya, kapan kamu jumitin lagi? Ya besok Pak hari Minggu katanya jam biasa we, 9. ya. Padahal kan kita udah ini kan, udah waktu meeting terakhir kan udah ini ya. Mungkin lupa atau gimana. Udah nggak apa-apa lah Pak. Nanti kita coba meeting personal aja lah supaya digalinya lebih enak ya Pak ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, baik. eh, apa Ibu Karina sambil dengar ya. Oke, udah terlihat ya Pak ya di layar ya Pak ya untuk ininya, untuk slide-nya ya Pak. Udah terlihat ya. Bapak Arkan gimana? Sudah terlihat belum Bapak Arkan? Kang Arkan udah kelihatan belum di slide-nya? Oke, baik. Jadi untuk malam ini saya coba ini kan ceritakan sedikit ya terkait dengan bisnis plan. Nah, ini ada salah satu contoh ya bisnis plan dari setup retail modern ya. Nah, jadi kalau misalnya ada perencanaan untuk membuat Iya, ya. upgrade dari retail modern, dari retail Waserda ya, biasanya kalau di koperasi Waserda itu dia ada keinginan dari koperasinya membuat retail Iya. modern, biasanya ada beberapa tahap ya. Nah, ini contoh aja sih Pak, nanti kita ambil apa Iya, sistematika membuat bisnis plan ya. Yang pertama biasanya di retail boleh, boleh, boleh. tradisional itu mereka cari konsep retail yang minimarketnya yang modern ya. Kemudian mereka juga biasanya mempunyai apa mencari beberapa tempat yang dimana di situ dia melihat kelayakan dari apa lokasinya ya. Nah, biasanya mereka ada survei ya, ada instrumen ya, instrumen alat untuk mengukur potensi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau Bapak nanti butuh instrumen untuk melihat lokasi ya, mungkin nanti saya bisa sharekan ya. Tapi prinsipnya dari instrumen itu kita bisa tahu kira-kira berapa orang yang lewat ya saat kita melakukan survei. Kemudian apakah di dekat jalan, apakah ada kompetitor dan lain sebagainya. Nah, dari situ biasanya mulai ada penetapan hasil survei ya dari beberapa lokasi. Biasanya dari kalau di koperasi itu kan ada yang namanya rapat anggota ya, rapat anggota tahunan. Biasanya di situ dari ketuanya dia mendapatkan hasil surveinya kemudian diputuskan di mana lokasi yang akan dibuat retail modern itu. Nah,
Setelah penetapan barulah mulai ada mobilisasi dari mulai SDM ya, SDM-nya direkrut, dilatih ya sesuai dengan SOP-nya ya. Mereka juga diperkenalkan standar operasional prosedur sampai nanti mereka juga diberikan eh, apa pemahaman tentang sistem informasi retail ya. Nah, di situ biasanya sudah mulai ada pembangunan fisik ya dari warung ataupun dari minimarket modernnya, dari mulai desain layout interior dan eksterior itu biasanya apa dibuat ya, termasuk standarisasi dari barang. Jadi barang-barang yang akan dijualnya itu biasanya sudah diberikan standar karena ukuran toko juga kan nanti akan mempengaruhi jumlah item barang termasuk target pasar. Nah, kalau misalnya di koperasi mereka punya captive marketnya, itu kan biasanya dari anggota koperasi itu. Jadi lebih mudah untuk kita korek keinginan mereka, biasanya mengisi form ya, form kebutuhan mereka bulanan. Nah, mulai nanti di tahap kelima, ini mulai ada pemajangan barang, penggunaan sistem informasi retail, sampai ada pendampingan untuk penerapan standar operating prosedur. Nah, selanjutnya adalah grand opening atau pembukaan. Dan yang paling sulit itu terkait dengan maintenance program kalau di retail modern itu. Jadi bagaimana mereka harus punya apa memastikan bahwa SOP-nya berjalan, apakah target omsetnya tercapai dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh bagaimana perencanaan dari upgrade toko retail yang tradisional ya. Misalnya sebelumnya kondisinya yang sebelah kiri ini jadi tokonya masih belum tertata ya, atau rak gondolanya belum tertata, terus eksteriornya misalnya belum ada yang warna yang menarik ya. Nah, mulai di perencanaan upgrade itu sudah mulai ada gambar layoutnya, misalnya apa untuk penentuan kelompok barang ya, itu biasanya dilakukan pada saat perencanaan, termasuk desain interior dan eksteriornya sudah mulai diimplementasi. Nah, setelah itu di gambar di atas, paling atas itu ada implementasi apa lebih eye catching ya, lebih terlihat dari luar, kemudian dalam tokonya juga akan lebih menarik. Nah, itu adalah contoh dari implementasi dari bisnis plan. Nah, sekarang kita akan coba membahas satu persatu, Pak. Jadi, bisnis plan sendiri ini dibuatnya memang untuk menjaga profesionalitas dari bisnis yang akan kita jalani ya atau kita kembangkan ke depan. Dan biasanya ini bisnis plan tertulis dan digunakan untuk menjaring ataupun untuk mencari mitra yang mau bekerja sama. Jadi mungkin tadi Bapak udah bahas ya, misalnya ada pihak ketiga ataupun dari lembaga keuangan ataupun dari pemerintah, itu biasanya mereka menginginkan bisnis plan sebagai bagian pengambilan keputusan apakah bisa memberikan bantuan teknis atau finansial. Adapun untuk menjadi struktur dari bisnis plan, ini yang pertama adalah kita menjelaskan tentang company overview ya. Jadi di situ kita membuat pengantar atau gambaran umum mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua, biasanya kita diharuskan untuk membahas visi, misi, dan tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, biasanya kita diminta untuk membuat analisis sumber daya manusia ya. Jadi timnya untuk di bisnis ini apakah orang yang kompeten atau tidak. Kemudian analisis produk, kemudian peluang target pasar, dan yang keenam adalah analisis resiko dan keuntungan bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah peluang target pasar, yang kedelapan analisis pesaing, yang kesembilan perencanaan keuangan, kesepuluh lampiran, dan yang terakhir adalah ringkasan ya, atau summary. Nah, untuk yang pertama adalah terkait dengan gambaran umum perusahaan. Jadi di sini kita menjelaskan tentang identitas perusahaan ya, sejak kapan misalnya bisnis Bapak ini mulai, kemudian kenapa muncul ide
untuk membuat yogurt ya. Nah, itu mungkin bisa diterangkan ya di gambaran umum tentang perusahaan, termasuk di situ mungkin nanti dihubungkan dengan potensi bahan baku yang melimpah misalnya ya di daerahnya, sehingga untuk membuat variasi produk hasil olahan dari susu itu bisa menjadi salah satu solusi terhadap melimpahnya bahan baku susu di daerah Bapak misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang penting juga kita sudah mulai menetapkan visi misi perusahaan. Nah, biasanya dari pihak investor dia ingin tahu nih kira-kira apakah dari perusahaan yang jalan ini sudah punya visi misi belum yang ingin dicapai. Nah, semakin visi misi itu kelihatannya sangat eh, realistis ya. Kemudian dari misinya, cara mencapai visinya juga dijelaskan secara bagus. Itu biasanya audiens yang membaca bisnis plan kita juga paham ya. Oh, ini arahnya kemana ya. Kemudian apakah yang dilakukan itu sudah cukup baik atau sudah masuk akal atau tidak ya. Nah, selanjutnya adalah sumber daya manusia ya. Jadi di situ Bapak bisa masukkan kira-kira SDM yang di dalam tim Bapak ini memang sudah sesuai dengan eh, pengalamannya ya, atau mereka sudah pernah menjalankan bisnis ini sebelumnya, experience-nya dan sebagainya ya. Nah, ini juga menjadi daya tarik dari pihak audiens ya untuk bisa membantu ataupun melihat potensi bisnis Bapak ke depan. Nah, kemudian analisis produk ya. Mungkin ini Bapak sudah lebih paham ya. Jadi bagaimana produk itu bisa ditampilkan ya dengan badan POM, kemudian dengan rasa-rasa yang ada ya. Nah, ini akan apa Bapak bisa mendeskripsikan termasuk tadi yang Bapak sudah jelaskan ya tentang tahap produksi ya. Bagaimana Bapak memilih susu yang berkualitas ya, susu yang berkualitas sehingga standar produknya itu bisa terjaga ya seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hal yang harus dijelaskan ya terkait dengan peluang target pasar ya. Jadi siapa saja yang akan menjadi sasaran dan menjadi pangsa pasar bisnis ya. Misalnya tadi tentang yogurt, kira-kira siapa yang bisa menjadi konsumen utama ya. Misalnya apakah remaja, apakah orang dewasa atau semua umur. Kalau yang ada rasa-rasanya mungkin untuk segmen pasar mana ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Kemudian terkait dengan resiko ya. Tentu saja setiap bisnis ada resikonya dan ada risiko tentu saja di situ ada keuntungan ya, ada keuntungan termasuk ancaman dan peluang ya. Mungkin nanti Bapak bisa jelaskan ya terkait dengan resiko-resiko yang ada ya terkait dengan produk yogurt yang periode kadaluarsanya mungkin cepat ya atau kemungkinan dari segi bahan baku ya karena Bapak kan misalnya fokusnya di satu kandang ya ada mungkin ada hal-hal tertentu sehingga produksi susunya misalnya tidak tidak sesuai dengan kebutuhan ya jadi mungkin nanti dicari solusi ya gimana. Nah, itu biasanya dituliskan di analisis resiko dan keuntungan bisnis ya. Nah, selanjutnya adalah kompetitor. Nah, mungkin nanti akan muncul pesaing-pesaing besar ya. Apakah pesaing yang dalam skala yang sama ataupun nanti ada muncul yang besar. Nah, ini pun nanti harus dipikirkan kembali dan yang utama adalah kita bisa menganalisis kondisi dari pesaing dan dengan adanya kondisi pesaing ini harapannya kita bisa mendapatkan keunggulan ya dari bisnis yang kita jalankan dibandingkan dengan yang di kompetitor. Baik, kemudian finansial. Nah, ini biasanya di situ ada investasi awal ya. Mungkin kalau di Bapak ini ada refrigerator ya, kemudian ada alat produksi, kemudian kita ada bahan baku ya, ada pengolahan dan lain-lain. Kemudian kita bisa hitung kira-kira
biaya operasionalnya berapa sampai nanti kita bisa mendapatkan eh, payback period ya. Jadi periode pulang modalnya berapa tahun ya. Sehingga mungkin Bapak ingin mengembangkan apa ya, cabang-cabang di luar sistem bisnis di luar Tasik ya, dengan kemitraan mungkin nanti bisa lebih mudah untuk pengembangannya mungkin ya. Misalnya Bapak kerjasama dengan yang di apa daerah Lembang misalnya atau di Pangalengan yang banyak penghasil susu ya. Dan tentu saja tempat produksinya nanti akan lebih di mana-mana ya. Nah, Bapak punya standarnya demikian, jadi lebih mudah untuk pengembangannya. Misalnya nih ya, misalnya arahnya ke sana. Kemudian untuk strategi pemasaran ya, di sini ada yang pemasarannya konvensional ya, seperti langsung ke toko-toko berapa titik, atau juga yang bisa juga kita melalui saluran promosi atau e-commerce atau media sosial ya. Nah, untuk yang media sosial, insya Allah nanti saya akan apa saat teman-teman semua bisa bergabung ya, saya akan eh, apa beri kesempatan mahasiswa saya yang sudah menjalankan ini ya, e-commerce ya, dia punya bisnis juga, jadi untuk analisis ataupun terkait dengan pembuatan konten dan lain-lain yang secara simpel nanti insya Allah akan di-sharekan juga ya. Nanti kita cari waktunya. Wah, asik dong. Halo, halo. Bisa sama asisten Pak ya. Ya, nanti kita ini kebetulan mahasiswa saya banyak juga Pak yang Wah, keren punya dong, bisnis. keren, keren, keren. Ya, jadi nanti kita akan coba apa sharekan, tapi supaya lebih efisien ya teman-teman yang lain juga harus bergabung di satu sesi itu ya, supaya nanti nggak ini, karena apa kan ini materinya dibutuhkan oleh semua ini ya, oleh semua apa tenan ya, untuk semua teman-teman UKM. Insya Allah Nanti nanti kalau saya bikin feedback, bisa nggak ke mahasiswa, Mas? gimana gimana Pak? Saya mau bikin feedback untuk acara ada lomba nih. Hmm. Nanti saya kasih ininya, apa, contohnya gitu. Bisa mungkin ke mahasiswa Bapak ya? Kebetulan kalau ini sih mereka kan punya bisnis sendiri sih Pak. Biasanya mereka fokus di bisnisnya. Paling Oh, paling ngasih ini apa? Ngasih apa eh, apa ya lebih teknis yang mudahnya gimana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak di timnya nggak ada ini ya, di belum, belum, masih, masih semua masih, sendiri ya, Bapak. ya betul. Ah, nah, mungkin kalau yang kebetulan mahasiswa saya kan ada yang lulusan Pak, yang lulusan mahasiswa dulunya di kampus, kemudian dia punya bisnis. Sekarang fokusnya di bisnis, tapi jualannya dia full di media sosial sama di e-commerce, Pak. Jadi mungkin Oh, nanti dia bisa, nanti bisa dia sharing. Tapi kalau misalnya dibuatkan konten yang kayak gitu, mungkin nanti kita obrolin lagi lah, karena dia juga kan punya, biasanya kalau yang udah punya fokus bisnis, suka keteteran juga untuk buat bisnisnya sendiri gitu kan, iya, ya. gitu gitu. Paling sharing-sharing ya. Paling nanti sharing-sharing cara Ya, bikin ya. konten Ah, gitu. ah. Paling. Untuk awal mungkin kita coba sharing-sharing kira-kira gimana cari solusinya ya, misalnya di saat kan mungkin nggak hanya Bapak aja yang punya kesibukan ya Pak ya. Mungkin nanti dari yang punya tenan yang lain juga mungkin ada kesulitan untuk membuat konten ataupun apa kan, kalau secara setahu saya kan memang untuk e-commerce gitu kan butuh ada maintenance ya Pak ya. Jadi harus dicek yang Betul, ordernya betul. apa kan. Nah, mungkin nanti dia punya tips yang simple dan murah mungkin ya untuk bisa Oke, oke. menjalankan ini secara bagus tapi tetap bisa apa di apa operasional tidak terganggu. Mungkin nanti kita bisa gali lah sama-sama ya Pak ya. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Oke, kemudian di lampiran, nah ini yang mungkin yang dokumen-dokumen ya, kayak Bapak ada di Badan POM ya, legalitas bisnis dan lain-lain. Ini dilampirkan sebagai bagian dari bisnis plan ya. Dan terakhir ini ringkasan ya yang menjelaskan apa penekanan ya kira-kira
apa value ataupun nilai dari ide bisnis yang ditawarkan kepada para audiens ya. Nah, oke. Baik. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian Ibu Karina menyimak kan Ibu Karina? Masih jualan ya Ibu ya? Sampai malam. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa ini ya, bisnis yang mungkin ke depannya kalau Bapak Ibu apa bisa buat ini sebagai eh, contoh pengembangan produk ya sebentar. Saya tampilkan lagi. Ini belum muncul. Oke. Nah, ini ada. Bentar, saya coba. Nah, ini mungkin ya Ibu Karina ya. Ibu Karina tuh bisnisnya apa ya? Bentar. Yang dari Purwakarta tuh Bu keripik kentang kalau nggak salah ya. Itu Ibu Mia ya. Ibu Karina tuh kue kering ya. Oke. Bu Karina kue kering. Oke. Baik. Nah, ini contoh ya dari bagaimana sebuah keripik apa pisang ya, keripik pisang. Kebetulan di kampus tuh kita ada program juga eh, program untuk apa mahasiswa yang punya eh, minat di dalam bisnis ya, namanya program inkubator bisnis. Nah, ini mereka memiliki produk ya, kemudian produknya mereka buat apa proposalnya ya. Kemudian kebetulan kalau yang ini sudah running ya, sudah running 2 tahun. Hanya dia coba untuk memperbaiki sistem kinerja yang ada di perusahaannya. Nah, ini namanya Eat and Eat ya. Jadi dia bisnisnya banana banana chip ya. Banana chip tuh keripik keripik pisang. Ini timnya, kebetulan ini semester sekitar semester 6 semester 7 ya. Mereka juga sedang nyusun tugas akhir skripsi. Tapi sambil membuat skripsi, mereka juga membuat bisnis ya, membuat bisnis. Nah, ini mereka berdirinya 2022 dengan jumlah 5 orang. Nah, ini ada yang ahli di bagian marketing, ada yang di finance, ada yang chief production officer, juga ada yang chief communication officer ya. Nah, kemudian mereka biasanya membuat empathy map ya. Jadi empathy map ini salah satu metode melihat target pasar kita. Jadi kebetulan target pasarnya di sini mahasiswi-mahasiswa yang sibuk ya untuk pengerjaan tugas ataupun kegiatan di kantor di kampus ya. Nah, jadi dia eh, menganalisis kira-kira apa yang sering dia pikirkan dan dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia bilang, apa yang dia lihat ya. Nah, kemudian dia biasanya merasakan adanya eh, stres kalau tidak produksi atau ada kalanya mood turun ya. Ada kalanya juga mood naik saat stres karena mengerjakan tugas. Nah, makanya di sini dia inginnya ada camilan praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini contoh apa namanya eh, apa persona kanvasnya ya. Jadi dia tuh tipe orang yang suka lupa makan, terlalu banyak kesibukan ya, suka yang simple. Kemudian dia lebih banyak waktu untuk pengembangan diri, hidupnya aktif ya. Kemudian dia ingin tetap berenergi tanpa mengganggu waktu produktifnya. Kemudian dia juga takut kalau dia jatuh sakit ya, sehingga tidak bisa beraktivitas. Makanya di sini harapannya ada hopes yang paling kanan bawah. Ingin ada makanan ringan yang praktis yang bisa dibawa ke mana-mana ya. Bentar.
bisa dibawa kemana-mana, dan bisa menaikkan mood saat dia beraktivitas ya. Nah, kemudian ada hasil survei juga ya terkait dengan kecemasan tinggi, kecemasan rendah yang dihadapi oleh mahasiswa ya. Nah, jadi biasanya kalau kecemasan itu bisa salah satu solusinya berdasarkan hasil riset itu dengan coklat ya. Jadi moodnya itu dia bisa meningkat kembali ya. Ini menurut penelitian. Sebentar Pak. Nah, kemudian dari problem statement itu dari permasalahan itu maka mulailah dibuat eh, segmen pasar ya, segmen pasar, makanan yang praktis itu gimana ya. Kemudian mulailah ditawarkan produk. Nah, ini produknya packagingnya lumayan bagus ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi dia punya berbagai rasa ya. Awalnya coklat, kemudian mulai ada rasa lain, susu keju, matcha, karamel, dan lain sebagainya. Jadi ada pengembangan produk, kemudian dia detailkan juga kira-kira target pasarnya siapa. Misalnya laki-laki perempuan, mahasiswa, umurnya sekian, lokasinya di mana, kemudian psikografinya menyukai hal praktis ya. Kemudian behaviornya, perilakunya adalah mahasiswa yang aktif, kemudian suka membeli cemilan. Nah, kemudian di sini juga sempat dijelaskan bagaimana packaging. Packaging awalnya hanya di dalam plastik ya, plastik yang kurang menarik, lama-lama sudah packagingnya sudah bagus ya. Bisa dipak bisa dibuka, ditutup ya, saat belum habis tetap bisa kita makan. Nah, ini pesaingnya dianalisis juga ya, pesaingnya mana aja, kemudian brandnya apa aja, ada Zanana, Raja Cemil, Sangcau ya. Ada harganya, ternyata harganya Diet and Need ini harganya lebih murah daripada harga pesaing ya, misalnya seperti itu. Kemudian omsetnya ini baru 2 jutaan, 3 jutaan. Tahun ini di 2024 awal ini sudah omsetnya 2 jutaan awal tahun. Mungkin pertengahan tahun ini sama akhir tahun kita bisa berkali-kali lipat ya, insya Allah. Nah, untuk target ke depannya ya dari mulai penjualan, ada endorsement. Kebetulan mereka juga bekerja sama dengan yang terkenal di TikTok ya, selebgram ya, untuk mencoba ataupun untuk menampilkan produk mereka di dalam Instagram mereka ya. Jadi mereka kerjasama juga ya. Nah, itu contohnya ya untuk add and eat. Kemudian ada juga satu lagi nih, sebentar. Oke, bentar ya Pak. Ya, ini udah. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya. Mungkin yang bedakan itu bagaimana dia bisa menganalisis. Nah, ini. Jadi analisis terhadap data-data seperti di Instagram ya. Di situ berapa orang yang sudah mengikuti, kemudian di sini lihat trennya ya. Dan mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan digital marketing saya akan coba mintakan untuk
mahasiswa saya untuk menjelaskan ini juga ya terkait dengan capaian ataupun cara membaca data di saat kita menggunakan media sosial ataupun apa e-commerce ya, e-commerce di Instagram Siap, siap. ataupun di TikTok Ditunggu, ini ya. ditunggu. Oke. Baik, mungkin itu sih terkait dengan bisnis plan. Untuk materinya insya Allah nanti saya share ya ke Pak Jajang, Ibu Karina dan semuanya ya. Insya Allah nanti akan saya share. Iya, iya. Nanti kalau ingin dikonsultasikan nanti silakan ya. Konsultasikan silakan. Dan insya Allah untuk materi minggu depan kalau memungkinkan sih masih bisa berkumpul bersama ya. Nanti saya akan berikan tentang digital marketing secara umum ya. Baru nanti di minggu-minggu berikutnya terkait dengan digital marketing berdasarkan hasil apa hasil proses promosinya ya. Jadi yang sudah melakukan promosinya hasilnya seperti apa, tipsnya seperti apa. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya. Itu Siap, paling siap. sih Pak. Ya Pak Jajang. Iya. Nah, dari Bu Karina mungkin masih ini ya sibuk ya. Bu Karina bisa dengar Bu Karina? Oke, masih ini ya. Yang berhalangan tuh Bu Karina tuh yang ini yang lagi jualan. Sekarang ada bazar Bu Karina. Bumia juga sama Oh, Bu itu. Mia juga sama ya. Lagi Iya, pada. lagi acara Bajar. Oh, Bu Karina juga sama. Oke, baik. Iya. Baik, nggak Pak apa-apa. Adhan, Pak Ya, Adhan ada Pak ya? Pak Adan juga lagi belum belum hadir. Oke. Ya, nggak Iya, apa-apa, Pak. Ya. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan ya beberapa iya, hal. Kita sudah memikirkan terkait dengan ekosistem, Pak ya, dengan ekosistem yang tadi sudah dijelaskan salah satunya oleh Bapak Jajang ya. Jadi kedepannya ingin ada wisata edukasi ya, ada hulu ke hilir dan lain-lain. Kemudian potensi-potensi, nah itu mungkin dimulai dengan pembuatan bisnis plan ini ya Pak ya. Nanti kita iya betul. diskusikan kira-kira yang masih memungkinkan yang mana ya. Kemudian targetnya siapa sudah mulai dipikirkan berdasarkan hasil evaluasi Bapak ya, berdasarkan hasil observasi Bapak melihat potensi yang ada ya. Nah, nah nanti Betul, betul. biasanya ini dikomunikasikan langsung person to person Pak. Jadi nanti Pak Jajang langsung ngobrol dengan saya, kira-kira Iya. komennya bagaimana. Mungkin langsung seperti itu ya kalau untuk bisnis plan ini ya. Oh Karena iya, memang iya. khusus. Nah, untuk yang bisnis yang umum kayak tadi digital marketing atau apa nanti kita bisa bahas di dalam kelompok. Mungkin itu sih Oke. Pak Jajang. Siap, 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 Mas. Siap. Ya, oke. Kalau demikian, insya Allah nanti saya share juga ya untuk materinya di grup dalam bentuk link ini ya, link Zoom ya. Nanti saya masukkan ke Zoom. Nanti Iya. Bapak Ibu bisa ini, bisa apa? Dapetin juga. Untuk materinya insya Allah saya segera saya kirim ya Pak Jajang supaya Pak Jajang Siap, siap, langsung ya. bisa Siap, Mas. action. Oke, Ya, oke, oke, oke. oke. Oke, mungkin Pak Jajang ada yang mau disampaikan terakhir sebelum ditutup. Mungkin tadi saya tertarik sama itu. Itu kalau itu tadi apa itu? Bisnis plan punya Eat and Eat ya? Ya, jadi itu bisnisnya nanti saya share juga lah insya Allah ya. Nanti insya Allah saya share juga. Kebetulan itu mahasiswa tingkat akhir Pak. Jadi kalau di Telkom itu kan ada inkubasi bisnis buat mahasiswa. Nah, kebetulan saya dapat dua kelompok. Yang satu kelompok yang Eat and Eat ini sudah running juga, sudah nanti mungkin juga ada waktu nanti saya panggil bagian marketingnya, Pak. Mungkin nanti bisa sharing juga Hmm. buat buat Bapak Ibu ya untuk bisa sharing kira-kira Iya, iya. mereka juga kesibukannya ini ada kalanya kalau saya ini ada konten baru nggak? Aduh Pak, saya sibuk kuliah juga gitu kan. Ya sama aja dengan Bapak ya. Kalau Bapak sibuk untuk operasional, kalau dia sibuk kuliah ya, jadi mungkin nanti bisa disiasati gimana caranya
supaya tetap bisa apa running bisnis online-nya gitu kan. Gitu. Kebetulan mereka belum pada lulus kalau yang in and it ini. Tapi kalau yang tadi yang awal saya ceritakan, dia sudah running bisnis kayak bucket itu Pak untuk apa lulusan wisuda itu kan biasanya ada dikasih bunga-bunga kayak gitu. Nah itu dia bisnis full online di situ. Mungkin nanti saya bisa datangkan dia juga untuk ikut ngomong di sini ya Pak. Insya Allah ya. Itu Mungkin gitu Pak Jajang. kalau di Telkom itu Pak suka ada bajar-bajar gitu Ada Pak. Jadi acaranya. ya betul. Jadi Universitas Telkom ini dia punya visi misi membuat universitas wirausaha Pak. Jadi kita Oh, biasanya ada bazar-bazar setiap ada beberapa kali ya bazar. Jadi produk-produk dari mahasiswa. Nah, kalau untuk produk UMKM, saya belum tahu tak UMKM apakah karena untuk produk mahasiswa juga kita punya beberapa grup itu lumayan banyak Pak, lumayan sangat banyak. Jadi mungkin kalau misalnya yang dari luar, saya belum tahu apakah pernah diadakan, tapi yang saya tahu memang khusus buat mahasiswa aja dulu untuk sekarang. ya mungkin dari umum bisa anggota Pak Pras gitu bisa masuk kalau ada Iya, bajar-bajar iya. bisa diajak. Ya. Insya Allah kalau Jangan, ada yang saya itu, insya Allah saya langsung sharingkan kok Pak. Kalau ada informasi-informasi, misalnya umum boleh, nanti insya Allah di minimal di grup saya harus hadir ya. iya gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan produk kita gitu di kalangan Iya, mahasiswa Telkom gitu. baik, baik, baik. Siap, siap Pak. Ya. Oke, mungkin gitu ya Pak Jajang ya. Alhamdulillah kita Siap. sudah Ya, 1 jam. ya, Saya rasa sudah cukup banyak yang sudah kita diskusikan ya. ya. Mudah-mudahan Terima kasih banget. Terima kasih banget Pak ya, Pras. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan ini untuk kemajuan usaha saya juga Pak. ya, Mungkin kedepannya kan kita akan membahas bisnis profil, apa ya, bisnis plan ya. ya, ya, ya. Insya Allah Yang nanti tadi mah kita itu bahas. di-share aja Pak. Yang tadi di-share Ya, aja insya Allah yang tadi itunya. saya presentasikan saya share ya Pak ya Siap. di grup kelompok 6 ya. Supaya Oke, siap. bermanfaat bagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Jajang, terima Mangga ya, kasih mangga sama-sama Pak ya. Rina, terima kasih Pak Kane. Insya Allah nanti asisten saya juga ikut ngisi di sini Insya Allah ke depannya ya Pak. Ya. Siap. Terima Ditunggu, kasih ditunggu ya. semuanya. Ya, makasih kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya, Pak. Ya, mangga Bapak. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Pras.